Tadinya hanya berjiwa sebagai pembeli, kita geser menjadi jiwa penghasil. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP merupakan inovasi Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarga melalui pengembangan ketersediaan, distribusi dan konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan melalui perubahan pola pikir dari konsumen menjadi produsen. Melalui program ini, masyarakat dapat mengurangi pengeluaran biaya hidup sehingga penghasilan yang didapat bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lainnya. Beberapa kebutuhan pangan sehari-hari seperti sayur mayur, bawang dan cabai merupakan komoditas dalam GSMP ini. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan mendukung kegiatan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dengan memberikan informasi dan pendampingan dari petugas POPT tentang budidaya tanaman sehat. Pada kesempatan ini, kita akan menampilkan tayangan budidaya tanaman sehat pada tanaman cabai. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan persemaian, persiapkan dahulu benih yang akan disemai dengan cara rendam benih dalam air selama 15 menit. Siapkan tray yang telah diisi dengan tanah lalu semprot dengan air hingga tanah menjadi lembab. Kemudian siapkan lubang-lubang tanam. Benih-benih disortir dengan cara membuang benih-benih yang mengapung dan mengambil benih yang tenggelam. Setelah dilakukan penyortiran, kemudian tanam benih-benih tersebut ke dalam lubang tanam. Letakkan persemaian cabai ini di tempat yang teduh. Ini sebelum melakukan tahap penanaman cabai, yang kalah penting adalah kita melakukan penyiapan media tanam berupa tanah, pupuk kandang, dan sekam dengan perbandingan 3:1. Ini tanah yang sudah banyak mengandung humusnya, yang ini pupuk kandang yang sudah kita lakukan bokasi atau ini pupuk kandang yang sudah jadi, yang ini adalah sekam. Sebenarnya sekam yang bagus adalah sekam yang sudah kita buat arang sekam, tapi ini sekam ini juga bagus karena sekam yang sudah lama terjadi pembusukan. Lalu, tidak lupa ditambahkan dengan APH trichoderma padat yang berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah dan juga mencegah penyakit tular tanah. Oh iya, jangan lupa dilakukan pengecekan pH tanah ya. pH tanah yang baik yaitu pH 6-7. Setelah umur bibit mencapai 21-30 hari setelah semai, dapat dilakukan pemindahan bibit dari tray ke polybag. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu dilakukan pemeliharaan pada tanaman cabai dengan cara Aplikasi PGPR yaitu untuk memacu pertumbuhan tanaman dan fisiologi akar, serta mencegah serangan hama dan penyakit pada tanaman. Aplikasi MOL bermanfaat sebagai pupuk untuk mikroba tanah dan perangsang tumbuh. Perempelan dilakukan dengan cara membuang tunas muda yang muncul di bagian ketiak daun dan percabangan. Pemasangan ajir dilakukan untuk menopang tanaman agar tidak roboh, terutama pada waktu tanaman berbuah lebat. Paenibacillus polymixa yang berguna untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit seperti layu fusarium dan antraknosa. Beauveria bassiana yang berfungsi untuk menekan serangan hama tanaman seperti kutu daun, trips, dan ulat gerayak. Dosis dalam pengaplikasian agens pengendali hayati yaitu 20 ml per liter. Metil euganol ini diteteskan pada kapas kira-kira 1-2 cc, kemudian digantung pada perangkap berupa botol kuning yang telah diisi air dengan ketinggian 2-3 meter dari permukaan tanah. Pemanenan cabai dapat dilakukan saat buah 90% masak, yaitu saat tanaman berumur 70-120 hari setelah tanam. That's it, udah kita kupas tuntas semuanya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekin di rumah masing-masing. Selamat mencoba. Bentar-bentar.
Aplikasi APH di tanaman cabai. Bersama BPTPH, kita dukung program GSMP.